Selamat saudara tentang gereja. Gereja menjadi tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah yang tenang teduh semakin mampu untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Gereja juga asik, sebab dalam gereja kita punya banyak teman, punya banyak saudara, punya banyak sahabat. Gereja biasa saja, kadang terasa seperti hanya milik beberapa orang saja. Gereja juga menjadi tempat untuk menyebarkan gosip. Ibadahnya membosankan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam Sapa Pagi GKJW Manuan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Sehat nggih? Baik-baik semuanya. Dan kalaupun mungkin kita masih merasakan pergumulan, mari kita tetap meyakini, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, penguatan kepada kita semua. Menyongsong Hari Pembangunan GKJW saat ini, tema yang diangkat dalam Sapa Pagi adalah prinsip dasar kehidupan bergereja. Di awal tadi kita sudah bersama-sama mendengar komentar-komentar, pendapat-pendapat tentang kehidupan gereja. Ada yang bernada positif, ada juga yang bernada negatif. Tetapi itulah realita kehidupan bergereja. Kita bertumbuh, berkembang dalam perjalanan dari masa ke masa. Warga silih berganti, datang dan pergi, kemudian pergumulan juga gilir gumantos, hadir, datang, diselesaikan, ada lagi, begitu. Dan juga para pelayan dibatasi dengan limit waktu, ada dauran, termasuk juga pendeta, ada masanya mutasi. Nah, apapun kondisi situasi, dinamika yang terjadi di tengah-tengah gereja, seharusnya lah gereja tidak boleh bergeser dari batu penjuru. Batu penjuru kita, batu penjuru gereja adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka kemudian dibutuhkan pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, supaya kita tidak bergeser dari batu penjuru kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19, demikian saya bacakan untuk kita semua. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan dari sini kita belajar Ibu Bapak dan Saudara bahwa pondasi utama di tengah-tengah persekutuan gereja seharusnya adalah kasih kepada Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Jadi setiap pribadi-pribadi yang ada di dalamnya harus benar-benar mendasarkan hal ini dalam kehidupannya. Bahwa Anda adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Tetapi bukankah di luar sana ada orang-orang yang berkata bahwa banyak loh yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi dalam perbuatan-perbuatan yang justru merugikan orang lain dengan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, apakah demikian bisa disebut sebagai mencintai Tuhan? Menurut saya, justru sebaliknya. Ketika kita menyebut diri sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang tidak berjiwa perusak. Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan berjuang. Kita akan benar-benar merawat pertumbuhan gereja dengan segala hal yang bisa kita lakukan. Ekspresi mencintai Tuhan memang bisa bermacam-macam. Di dalam kita menyampaikannya, kita mewujudkannya. Tapi biarkanlah apapun itu benar-benar kita didasari dengan dasar yang kuat. Sebab kita mencintai Tuhan, bukan yang lain. Yang kedua, ketika kita berkata aku mencintai Tuhan, maka mari kita terus belajar juga untuk mencintai sesama kita. Sebab itu jugalah yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Mengapa kita harus mengasihi, mencintai sesama? Sebab kita terlebih dulu dikasih, dicintai oleh Tuhan.
Maka kita yang telah menerima cinta kasih Tuhan, kita sebarkan kepada banyak orang. Mari kita terus belajar mengasihi saudara-saudara kita di wilayah kita masing-masing dengan hati yang tulus, dengan cinta yang penuh keikhlasan. Mari kita juga belajar mengenal saudara-saudara kita yang lain dari wilayah lain mungkin, atau yang baru pertama kali kita kenal atau baru pertama kali kita jumpai. Mungkin mereka adalah orang-orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita saat kita beribadah. Maka sapalah mereka, hadirlah menjadi teman, menjadi sahabat, sehingga gereja kita akan dipenuhi dengan cinta kasih dan kehangatan. Ada teolog yang berkata bahwa tempat-tempat yang seharusnya full of love adalah yang pertama, keluarga, yang kedua adalah gereja. Oleh sebab itu, mari Ibu Bapak dan Saudara, dasari hidup menggereja kita dengan dasar yang kuat. Karena saya, Anda mencintai Tuhan, maka gereja ini akan terus bertumbuh di dalam penyertaan kasih-Nya, dan kita dimampukan untuk benar-benar menjadi berkat. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Kau begitu baik dan memberkati kami dengan sapaan firman-Mu. Biarlah kami terus belajar mendasari kehidupan menggereja kami dengan dasar yang benar, yang kuat. Kami ada di sini, kami melakukan ini dan itu, kami melayani Tuhan, kami bersekutu oleh karena kami mencintai Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengekspresikannya dengan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami percayakan gereja kami, persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara, sapa pagi kita. Selamat beraktivitas semuanya, selamat hidup menggereja bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.